Hari ini kita akan membahas tema-tema menarik seputar pengembangan bahasa anak usia dini, mulai dari pragmatik hingga literasi anak dan bagaimana semua itu terhubung dengan nilai-nilai agama dan Al-Quran serta hadis. Bersama narasumber luar biasa kita hari ini yaitu Rani Nur Aktaviani dari jurusan PIAUD, kita akan gali lebih dalam. Baik, langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, coba sebutkan jenis-jenis tata bahasa. Tata bahasa yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada tata bahasa deskriptif, historik komparatif, tradisional, generatif, transformasi, struktural, tagmemik, dan pedagogik. Lalu pertanyaan kedua itu coba simpulkan materi ini. Ada fonologi berkaitan dengan pengenalan dan produksi bunyi bahasa anak yang berkembang secara bertahap dan mempengaruhi kemampuan komunikasi mereka. Dan di sini juga morfologi membahas struktur dan pembentukan kata yang dimana anak mulai memahami dan menggunakan kata dasar serta imbuhan untuk memperkaya kosakata. Sintaksis mempelajari susunan kata dalam kalimat anak usia dini, mulai membentuk kalimat sederhana. Meskipun masih sering terjadi kesalahan tata bahasa, semantik menyoroti pemahaman makna kata dan kalimat yang berkembang seiring pengalaman dan interaksi anak dengan lingkungan. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Rani Nur Aktaviani. Kita sambung ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan verbal linguistik? Kecerdasan verbal linguistik adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghasilkan, mengerti, dan menyampaikan kata-kata dengan efektif saat berkomunikasi. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat, yaitu pertanyaannya, sejalan dengan pentingnya kemampuan verbal linguistik tersebut, terdapat beberapa peran utama yang dapat mendukung penyampaian nilai-nilai moderasi beragama, di antaranya ada apa saja? Yang pertama, ada penyampaian pesan secara santun dan efektif. Yang kedua, ada pemahaman teks agama dan yang kontekstual. Yang ketiga, ada dialog konstruktif antar umat beragama. Yang keempat, ada penyampaian pesan secara kreatif dan menarik. Dan yang terakhir, ada penengah dalam konflik keagamaan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjutkan ya pertanyaan selanjutnya. Ada apa saja sih metode pembelajaran membaca Al-Quran? Yang pertama ada metode Iqra, yang kedua metode talaki, yang ketiga ceramah, dan terakhir ada tanya jawab. Wah, bagus sekali ya jawaban dari Rani. Lanjut kita ke pertanyaan yang keenam. Apakah penting peran orang tua dalam perkembangan bahasa sang anak? Lalu bagaimana jika orang tuanya yang sibuk? Sangat penting dong peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari, bahkan perkembangan bahasa anak itu sangat penting karena interaksi, stimulasi, dan komunikasi dari orang tua membentuk kemampuan bahasa anak sejak dini. Jika orang tua sibuk, mereka tetap bisa mendukung perkembangan bahasa anak dengan menciptakan momen berkualitas walau singkat, memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung, serta melibatkan anak dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir yaitu, apa saja penyebab utama gangguan perkembangan bahasa? Ada dua penyebab gangguannya. Ada dua penyebab gangguan perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada internal biologis, yaitu di mana gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autisme, mutisme selektif, afasia reseptif, atau gangguan pada otak, termasuk hemisfer dominan, otak kanan, dan korpus kalosum. Yang kedua ada eksternal lingkungan, kurangnya stimulasi dari lingkungan, kurangnya interaksi sosial, atau penggunaan dua bahasa secara bersamaan. Biasanya gangguan yang disebabkan oleh lingkungan bersifat ringan. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Rani. 7 pertanyaan dijawab dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada Rani selaku narasumber atas insight dan penjelasan yang sangat bernilai. Semoga pembahasan kita hari ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pendidik, orang tua, dan siapapun yang peduli dengan perkembangan bahasa anak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.